Sudah mulai ada ancaman ya, kalau pemilu ini terjadi satu putaran dan 02 pemenangnya, maka siap-siap terjadi ada kerusuhan katanya. Ini dikatakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Katanya menjunjung tinggi demokrasi. Ini proses demokrasinya sudah selesai. Pilihan rakyat ditetapkan, pemenangnya minimal hasil quick count sekarang, dan real count oleh KPU sedang juga berjalan, dan angkanya tidak jauh beda. Maka saya punya keyakinan tetap yang menang adalah Prabowo Subianto dengan sekali putaran. Tapi mereka mengancam akan membuat kerusuhan. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Kurang ajar sekali nih, ancaman yang berbahaya ini menurut saya. Katanya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Omongannya nggak mendidik banget. Nggak menerima demokrasi bila menang. Kalau tidak menang ya tidak demokratis. Jujur adil bila menang. Kalau tidak menang berarti tidak jujur, tidak adil. Bagaimana itu konsepnya? Coba kita cek nih. Jokowi dengan rejimnya ini nganggap rakyat ini buta, tuli, tolol. Jadi dia tabrak saja itu semuanya. Karena dianggap kita ini buta dan tuli tolol. Padahal kita tak ada yang buta, tak ada tuli. Dan kita ini pintar. Tapi dia anggap seperti itu. Dianggap kecoa semua. Dianggap kecoa semua. Jadi makanya saya bilang, ke depan atau besok kemungkinan terjadi tetap kan dia nganggap kita ini tolol, nganggap kita ini bisa dibeli gitu. Dan kasihan kadang-kadang saya ngomong begini bukan kayak apa, saya tidak suka sama Jokowi, tidak suka kelakuan Jokowi dan rejimnya, karena punya dampak untuk menghancurkan negara yang dulu didirikan oleh bapak saya. Kalau ini hancur nanti anak cucu saya juga dia hancur oleh orang-orang tak tahu diri, orang-orang tidak tahu malu. Saya katakan tidak tahu malu, ditegur, dihina, disindir, tetap aja jalan. Karena saya yang lainnya kecoa ini. Karena mungkin saya ini kecoa dianggap gitu. 01 itu punya basic pemilih dari umat Islam itu khususnya, tapi bukan semua umat Islam. Sedangkan 03 punya basic pemilih dari sosialis Marhenis. 03 ini, 02 ini nggak jelas, nggak jelas. Ini orang-orang bayaran. Bukti sudah sangat banyak. Apalagi dia tahu wakilnya itu anak haram itu. Haram konstitusi. Haram konstitusi jelas. Iya, iya. Tapi karena bapaknya yang ngatur bisa masuk. Bahkan capresnya sendiri punya track record yang sebetulnya nggak pantas. Jadi kalau 2 putaran perhitungan kalkulasi yang benar itu masuk pasangan 01 dan 03. Enggak, kalau 02 ada tanda tanya enggak benar. Kalau satu putaran bagaimana ya Pak Narko? Apa yang harus dilakukan ini? Kalau yang terjadi satu putaran dan kemudian ya seperti kita tahu kan itu upayanya kalau terjadi satu putaran nomor 02 menang. Saya yakin itu adalah telah terjadi kecurangan yang sangat luar biasa. Sangat. Yang ditampilkan dalam film Detik Vote itu hanya baru sebagian kecil. Yang lain saya punya kumpulan banyak sekali. Sampai sekarang masih terjadi. Kalau mau melihat ke lapangan itu. Dan setelah itu melihat dari kejadian saya ini praktisi saja sebagai bekas orang lapangan gitu. Lihat setiap kampanye baik oleh capres dan cawapresnya sendiri maupun oleh timnya. Lihat ininya, lihat pengunjungnya atau lihat antusiasme rakyat menyambutnya antara 01, 02, 03. Di situ terlihat hanya 01 yang begitu luar biasa atau 03 pada tempat tertentu. 02 hampir nggak ada. Kita lihat aja kemarin juga di GBK dengan di JIS jauh sekali itu kan. Nah, jadi kalau sempat berani, bukan sempat berani, sampai terjadi KPU memutuskan bahwa satu putaran 02 menang, Mbak Rahma segera menjauh saja dari tempat-tempat publik. Pasti akan ada kemarahan yang masif dari rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jadi daripada Mbak Rahma nanti kena lempar batu, kalau kena lempar batu mending. Karena saya yakin, saya juga tidak nerima
Kita kan punya otak, punya mata, punya indera melihatnya. Iyalah. Melihat 02 satu putaran menang, udah pasti kejuran mas. Satu itu kejuran. Yang kedua, siapa yang percaya dipimpin sama pasangan 02 itu? Udah bisa kita prediksi lah, kita bisa. Itu sama dengan kelanjutan dari Jokowi. Orang itu anak kandung, anak darahnya Jokowi kok. Wakilnya. Dan masuknya secara melanggar hukum. Gimana rakyat nggak marah? Parah, saya yakin marah. Menurut saya parah. Bayangkan dia ngomong, Jokowi itu orang tidak tahu malu. Ditegur, disindir, dihina, tetap aja jalan. Ya iyalah. Orang yang menegurnya orang kayak Anda. Orang yang menyindirnya orang yang kayak Anda. Orang yang menghinanya apalagi orang yang kayak Anda. Ngapain didengarkan? Jalan aja terus. Memang harus seperti itu. Ronggok. Terus kalau tidak mendengarkan Anda, negara ini bakal hancur, bakal rusak gitu. Kalau tidak pemimpin yang dipilih oleh Anda, negara ini akan hancur, akan rusak gitu. Ini gimana itu konsepnya? Lalu yang menarik, dia ngomong, 01 punya basis pendukung umat Islam. 03 punya basis pendukung marhanis nasionalis katanya. 02 itu nggak jelas. Mana pendukungnya? Bayaran semua. Maksud umat Islam itu apa sih? Yang Anda klaim umat Islam itu siapa? Basis pendukung umat Islam katanya. Siapa yang dimaksud umat Islam itu siapa? FPI maksudnya, HTI maksudnya. Please. Di kesemua capres juga banyak orang Islamnya, bos. Tidak menjadi basis pula. Kalau mau basis-basisan nih. Justru di 02 yang banyak tuh umat Islamnya. Kalau mau basis-basisan. Dan faktanya sekarang menang. Kalau kita mau cek lagi secara organisasi yang mayoritas, 01 dipilih oleh siapa? Oleh orang-orang FPI. Cek keanggotaan FPI berapa? Dipilih oleh siapa? Oleh orang-orang HTI. Cek keanggotaan orang HTI siapa? Dipilih oleh sebagian kecil warga NU. Sebagian kecil tapi ya. Terus 02 cek. Kalau kita lihat orang-orang NU banyak yang dukung 02. Cek keanggotaan orang NU. Kalau mau basis-basisan, ya basis pendukung 02 orang Islam, bos. Mayoritas. Tidak vulgar NU itu, cuma pakai kode. Dan kodenya mengarahkan kemana. Dan kita sebagai warganya peka. Kemarin Ansor hasil beres kongres dikasih baju biru muda, nggak ngomong harus pilih anu tapi kaos. Gus Yakut beberapa kali ngomong dua, udah itu kode, paham kita. Nggak usah ada instruksi wajib pilih anu, kalau tidak maka nggak usah. Cantik anu itu mainnya. Kongres cukup dikasih kaosnya biru muda, udah orang paham, kita paham, dan nggak memprovokasi. Harus pilih anu, maka enggak selacur itu enggak. Ada preferensi pilihan politik, cuma enggak melacurkan, apalagi di hadapan publik, cuma kode-kode aja. Maka kalau kemudian mau ngomong basis-basisan, basis orang Islam, milihnya itu 02. Entah alasannya apa, kita nggak tahu. Gus Yakut, ketua PBNU, orang-orang NU, ulama-ulama NU juga banyak di 02. Di 01, 03 juga banyak. Jadi jangan klaim bahwa kemudian ini basisnya ini basisnya ini, ternyata kalah juga. Janganlah seperti itu, jangan seperti itu. Itu nggak baik dikonsumsi oleh umat tuh kalimat Anda tuh. Dan jelas kalimatnya nipu itu. Setiap kampanye 01 selalu rame. Ya rame itu 10.000 orang. Ya rame itu 1 juta orang rame dong. Kita datang ke suatu tempat 1 juta orang berkumpul. Ya rame.
Memang bakal rame kalau 1 juta orang. Kalau penduduk Indonesia ini cuma 5 juta, ya udah dipastikan menang. Dan apakah yakin yang 1 juta datang itu pasti bakal milih Anies? Enggak juga. Di Ciamis udah real itu faktanya. Kalau Anies datang, pernah Anies datang, wah edan bergejibun masyarakat datang ke alun-alun. Karena di sana ada iming-iming umroh dan lain sebagainya. Faktanya kemarin jeblok tuh kalah oleh Prabowo, itu fakta. Jadi kalau kemudian ukurannya Anies datang ke suatu tempat lalu banyak orang berkumpul lalu dipastikan akan milih, enggak seperti itu. Enggak. Real. Enggak seperti itu. Kalau pemilu 1 putaran, siap-siap. Keluar dari kota. Takut Anda terlempar. Ini udah provokasi, bahaya ini. Bahaya ini. Hati-hati ya masyarakat ya, hati-hati. Kita bakal mendapati orang-orang yang memprovokasi hari-hari ke depan. Jangan hiraukan, abaikan aja mereka yang sedang kecewa. Orang yang sedang kecewa, yang tidak bisa mengontrol kekecewaannya lalu diucapkan melalui kata-kata yang sebetulnya tidak mendidik, apalagi memprovokasi. Yang orang yang lagi tidak sehat, lagi kecewa, biarkan aja, kita tertawa aja. Orang yang sedang kecewa tentu tidak sehat, tidak normal dong. Tidak objektif pikirannya, tidak benar, sedang kacau tuh. Kalau ngomong ya wis jangan didengarkan. Tertawakan aja. Orang sedang tidak benar kok. Oke? Jangan terprovokasi karena mereka akan bergerak bila masyarakat mayoritas di kita ikut terprovokasi. Jangan. Mereka tidak akan bergerak bila kitanya sebagai masyarakat diam aja. Udahlah, terima aja kekalahannya. Masih ada pilpres selanjutnya kok. Tinggal perbaiki strateginya. Itu aja. Wajar dong menang kalah, gimana sih? Masa harus menang? Demokratis bila menang, tidak demokratis kalau tidak menang. Jujur adil bila menang, tidak jujur tidak adil bila tidak menang. Ini konsep orang egois kayak gitu tuh, tidak mau siap bertarung, tidak mau kalah, hanya siap menang. Itu orang-orang apa itu namanya? Jangan bertanding aja sekalian. Kalau yang siapnya hanya menang aja, tidak siap kalah. Ngapain bertanding? Bertanding itu kan orang wajar bila menang atau kalah, ya. Ya udah itu. Kalau kalah ya terima kekalahan. Ya, begitu dong. Gentle dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.